Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan belajar terkait dengan pengertian bilangan rasional dan irasional. Nah, perlu kami sampaikan bahwa tujuan pada perkuliahan kali ini agar mahasiswa dapat memahami apa yang dinamakan bilangan rasional dan bilangan irasional. Oke, bilangan rasional dan irasional itu termasuk bagian dari yang namanya bilangan real ya. Nah, jadi bilangan rasional dan irasional itu merupakan bagian dari bilangan real. Nah, bilangan real kita sudah tahu yang kemarin bilangan yang dimana di situ ada beberapa bagian ya, termasuk bilangan bulat di dalamnya, kemudian termasuk bilangan cacah, asli, dan sebagainya. Nah, kita lanjut ke pengertian bilangan rasional. Oke. Nah, di bilangan rasional ini adalah suatu sistem bilangan yang merupakan himpunan dari semua bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana A dan B adalah bilangan bulat, B tidak sama dengan 0. Ya, perhatikan ya, di dalam bilangan rasional itu kan lambangnya Ki ini lambangnya. Nah, ketika bilangan rasional itu dari kata rasio disimbolkannya Ki, itu menandakan kalau dia bilangan rasional. Nah, pengertiannya adalah bilangan rasional itu dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, artinya dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan ya. Tapi B-nya itu nggak sama dengan 0. A per B, tapi B itu tidak sama dengan 0. Kok bisa? Ya misalnya kamu punya 5 dibagi 0, berapa itu? Kan tidak bisa ya, tidak bisa teridentifikasi itu. Nah, ini nggak boleh. Jadi semua bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B itu merupakan bilangan rasional. Nah, kemudian ini ada contoh. Kalau 1,2 itu kan bisa dibuat 12 per 10 atau dapat dibuat menjadi 6 per 5. 6 itu bilangan bulat dan 5 itu bukan sama dengan 0. Nah, maka 1,2 itu termasuk yang dimaksud bilangan rasional. Sudah jelas ya? Karena dapat dinyatakan dalam bentuk 12 per 10 atau 6 per 5. Nah, kemudian contoh bilangan rasional. Nah, ini ada. Kalau 0 dibagi 1 termasuk rasional? Iya. Kenapa? Karena ini 0-nya itu bilangan bulat, kemudian 1 bukan sama dengan 0. Ini tadi 6,5 ya. Kalau 5 berarti iya apa enggak? Iya, karena bisa dinyatakan menjadi 5 per 1 ya, kalau 5 ya. Ya, jadi ketika dia itu katakanlah 5, itu kan bisa dinyatakan 5 per 1, maka 5 itu termasuk bilangan rasional. Nah, itu sama. Nah, sekarang kalau akar 3. Bukan akar 3 bisa dinyatakan dalam akar 3 per 1 ya, bukan seperti itu yang dimaksud ya. Nah, ini kalau akar 3 itu tidak bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan ya. Jadi, ini kan bisa 5 per. Nah, ini kan bisa juga 10 per 2 kan? Bisa. Nah, ini kalau area 3 bukan. Kemudian kalau 30% iya. Nah, nanti kita akan bahas ketika tidak bisa dinyatakan dalam bentuk rasional, maka termasuk bilangan apa, kan kayak gitu. Nah, sekarang sifat-sifat bilangan rasional ya. Bilangan rasional itu dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan A per B dengan A, B adalah bilangan bulat. Nah, kembali ke tadi ya, yang masih penasaran. Nah, tadi kan A, B. Nah, kalau dibuat akar ini ya, misalnya dibuat ini, akar 3 per 1. Oke, ini 1 tidak sama dengan 0. Tapi kan ini kan bukan bilangan bulat kan? Bukan bilangan bulat. Ya jadi nggak bisa. Nah, terus yang ini,
Ya, tadi ya sifatnya bisa dinyatakan dalam bentuk upper B. Oke, sudah jelas. Tertutup. Tertutup itu gini, ketika ada bilangan rasional ditambahkan bilangan rasional, maka ya hasilnya bilangan rasional. Bilangan rasional dikalikan bilangan rasional, maka hasilnya juga bilangan rasional. Jadi antar bilangan rasional itu menghasilkan bilangan rasional juga. Kemudian terkait, nah ini ya sudah jelas. Bilangan rasional itu secara tidak langsung menyatakan bilangan pecahan ya. Ya. Kemudian ini juga sama komutatif ya. Komutatif itu boleh dibolak-balik ya. Ya, kemudian asosiatif ini pindah kurung seperti yang kemarin ya. Kurungnya menjadi belakang, ini sama distributif. Distributif di sini berarti ketika ada bentuk kayak gini ya, maka A per B kali C per D ditambah A per B kali E per F. Nah, ini kan. Oke. Kemudian sifatnya dari bilangan tersebut lagi, dia punya identitas penjumlahan dan perkalian. Maksudnya apa? Identitasnya kalau bilangan rasional yang penjumlahan itu 0/1. Kenapa? Karena kalau ditambahkan dengan semua bilangan hasilnya dia sendiri. Namanya identitas itu dia sendiri. Jadi misalnya setengah, kamu tambahkan 0/1 itu hasilnya tetap setengah. Kok bisa? Nah, coba ya kita jabarkan. Setengah ditambah 0/1. Ingat kalau penjumlahan kan harus disamakan penyebut ya, ini 2, ini berarti 1, kemudian ini 0 ya kan, sama dengan berarti 1/2. Nah, seperti ini. Sama juga dengan perkalian, maka perkaliannya 1 kali 1. Nah, kalau perkalian pecahan kan jelas ya, setengah kali 1/1 ya akan hasilnya 1/2, tetap bilangan itu sendiri. Inverse itu lawannya. Jadi lawannya itu min A plus B. Kalau ditambahkan itu menuju ke identitas. Itu namanya inverse. Jadi kalau setengah, maka inversenya apa? Negatif setengah. Ya. Jadi ketika ditambahkan negatif setengah, maka hasilnya ternyata adalah 0/1. Ya, di sini. Hasilnya 0/1 itu. Bila kok bisa? Misalnya gini. Ini kan akhirnya menjadi ini ya, inverse bilangan menjadi identitasnya. Nah, 1 dikurangi 1 jadinya 0 kan. 0 dibagi 1 itu berapa? 0 kan. Nah, berarti ini 0. Nah, seperti ini. Kemudian kalau inverse yang ini untuk perkalian, itu berlaku kebalikannya, yaitu B per A. Jadi ketika ada A kali B, B kali sama dengan 1/1. Oke, 1 kali 2 dikalikan 2 kali 1 sama dengan hasilnya 1. Nah, ini adalah identitas. Perkalian dengan 0, hasilnya 0 ya. Oke, sudah jelas. Kenapa kok ini bawahnya enggak 0? Karena kan pecahan tidak boleh. Pecahan itu tidak boleh 0 untuk penyebutnya kan. Ya. Maka 0 itu ya 0 bagi 1 ya 0, 0 bagi 2 juga 0 kan. Ya. Nah, ini yang paling penting. Kalian bisa membuktikan bilangan itu rasional atau tidak jika, nah ini ya, jika mempunyai desimal yang berulang, maka itu dinamakan rasional atau D. Nah, misalnya kita pakai kalkulator ya. Saya carikan kalkulator di sini. Oke. Ini sudah jelas ya. 1,000. Nah, ini nolnya kan berulang. Nolnya berulang ya. Nah, berarti ini rasional. Kemudian 1/3. Kita cari. 1 bagi 3. Sama dengan, nah, ini kan huruf 3-nya ini diulang-ulang-ulang. Berarti rasional. Kemudian 12/11. 12 bagi 11. Ya, hasilnya ini kan diulang digitnya. 09, 09, 09. Berarti D. Jadi untuk mengidentifikasi apakah rasional atau tidak bisa dengan seperti ini ya. Kemudian 13 bagi 3. Nah, ya ini diulang lagi. 1, 3, 3, 3, 3. Seperti itu ya. Nah, sekarang bilangan irasional. Bilangan irasional kita akan membahas pengertiannya dulu, di mana
bilangan irasional itu yang tidak bisa. Jadi kebalikannya ya. Jadi kalau yang namanya irasional itu dia tidak bisa dinyatakan dalam bentuk A per B dengan A, B adalah bilangan bulat dan B itu tidak sama dengan 0. Jadi yang tidak bisa dibuat pecahan, katakanlah seperti itu, maka dia dinamakan bilangan irasional. Nah, selanjutnya ada beberapa contoh bilangan irasional. Ya, sekarang ini kalau dia dalam bentuk tidak bisa dinyatakan dalam bentuk A per B, maka dinamakan irasional ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Misalnya akar 2. Akar 2 itu kalau didesimalkan 1,4142, maka ini dibuat bentuk rasionalnya A per B nggak bisa. Ya. Jadi tadi ya, jadi kalau akar 2 dibagi, misalnya kamu bagi 1. Oke, 1 ini adalah bilangan tidak sama dengan 0 kan. Tetapi akar 2 ini kan bukan bilangan bulat ya. Nah, jadi ini tidak bisa. Kemudian yang akar 3 juga tidak bisa. Akar 2, kalau akar 4 2 bisa karena bisa dinyatakan 2 per 1 atau 4 per 2 juga bisa. Ya, jadi ini bilangan rasional. Kalau ini irasional ya. Kemudian kalau pi itu 3,14, tapi 22 per 7-nya itu pendekatan ya, ingat pendekatan. Jadi pi yang sesungguhnya itu 3,145, nah kayak gitu. Maka dia tidak termasuk rasional atau irasional karena hasilnya pi itu seperti itu ya, bilangan yang 3,1459 panjang sekali. Sekarang ini bilangan natural 2,718. Nah, itu juga irasional. Kalau 0,25 bisa dinyatakan 1/4, maka ini rasional. Kita ke sifat-sifatnya dulu. Dalam sifat-sifatnya itu, ya ini tadi ya, berarti dia tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B bilangan bulat. Nah, ini nggak bisa. Dia komutatif. Komutatif tahu ya, dibolak-balik ya, ditukar itu akan sama. A plus B sama dengan B plus A kali B sama dengan B kali A. Ini sifat-sifat irasional. Kemudian kalau untuk asosiatif juga berlaku ya, pindah kurung ya di sini. Kemudian asosiatif perkalian juga berlaku. Nah, kemudian distributif di sini juga berlaku untuk bilangan irasional. Jadi ini dia dikalikan ya. Dikalikan nih, ini jadinya ini dan ini. Oke. Kemudian juga distribusi pengurangan ini, nah ini sama dengan ini dan ini. Punya elemen identitas ya. Elemen identitas itu kalau penjumlahan itu 0 dan kalau perkalian itu 1, dimanapun seperti ini ya. Maka jika akar 2, ini kan rasional, contohnya akar 2, itu ditambahkan 0, maka dia menuju bilangan itu sendiri. Kemudian kalau dikalikan 1 juga menuju. Berarti bilangan irasional itu mempunyai yang namanya elemen identitas. Ya. Elemen identitas itu apa? 0 kalau untuk penjumlahan dan 1 kalau untuk perkalian. Ya. Kemudian dia punya inverse. Inverse itu katakanlah lawan ya. Sebentar. Bilangan rasional suatu dapat dihitung berdasarkan konsep pecahan. A per B irasional tidak memenuhi A per B sama dengan bulat. Perlu diketahui bahwa bilangan yang dioperasikan dengan suatu operasi dengan inverse-nya menghasilkan identitas yang digunakan. Jadi misalnya gini, ketika ada di sini adalah pi ya, bilangan irasional, maka ditulis pi per 1. Maka inverse perkaliannya adalah 1 per pi. Maka inverse penjumlahannya adalah min pi. Kemudian kalau akar 3 itu irasionalnya ditulis akar 3 per 1, maka inverse-nya adalah 1 per akar 3. Nah, ini gini. Jadi kalau dia inverse kan lawannya ya. Misalnya akar 2 itu kalau dikalikan dengan 1 per akar 2. Hasilnya kan akar 2 per akar 2 atau 1. Nah, menghasilkan identitas ini namanya 1 itu kan identitas perkalian. Nah, berarti ini adalah inverse-nya. Kemudian akar 2 dikurangi ya.
akar 2 atau ditambah lawannya itu kan sama dengan 0. Nah, 0 ini kan identitas dari penjumlahan. Nah, sedangkan ini akar ini ada negatif akar 2 itu adalah inverse-nya. Jadi inverse-nya itu kalau bisa dikatakan di situ adalah negatif A per B atau negatif ini ya, negatif B. Kemudian yang operasi perkalian 0 akan menghasilkan 0. Ya, ini sudah jelas ya. Tidak. Nah, ini yang paling penting. Jadi kalau irasional itu tidak bisa dinyatakan berulang. Kita coba ya, coba pakai kalkulator. Saya buka kalkulator lagi. Nah, kita coba dengan mencari akar 2 ya. Misalnya di sini kita cari yang tidak standar ya, saintifik dulu. Coba kita ambil contoh ya, kalau misalnya akar 2 di kalkulator itu misalnya 2, kalau di kalkulator kan kita ngekliknya 2 dulu, kemudian diakarkan. Nah, ini akan memperoleh 1,4123. Nah, ini tidak akan ada pola yang diulang ya, sampai ahli yang namanya Polya itu sampai 2 juta digit ya, di belakangnya itu nggak akan berulang. Nah, ini namanya irasional. Kemudian misalnya 3, akar 3 kita akarkan. Nah, ini juga sama. Ya, itu tidak akan berulang ya. Nah, jadi kalian bisa mengecek apakah itu rasional atau irasional dengan bantuan tadi ya untuk mencari desimalnya. Kemudian di bilangan irasional itu mempunyai bentuk akar tidak sempurna dengan hasil desimal tidak berulang. Nah, ini tadi ya. Nah, akar 2 ini tidak berulang, oke. Kemudian sifatnya yang tidak tertutup ya. Jadi maksudnya tidak tertutup ini gini. Ini kan ada akar 2 kan yang namanya akar 2 ya. Di sini itu kan bilangan irasional. Ini irasional. Tapi ketika dikalikan jadi akar 4, 2 ini adalah rasional. Jadi dia tidak tertutup atau terbuka. Terbuka itu adalah bilangan irasional ditambah irasional itu belum tentu ya menjadi bilangan irasional kayak gitu. Nah, kemudian ya sudah selesai untuk bilangan rasional dan irasional. Kita lanjutkan terkait sama bilangan bulat ya. Bilangan bulat kemarin sudah dijelaskan sebelumnya bahwa bilangan bulat itu terdiri dari bilangan cacah ya. Kemudian dan bilangan negatif. Jadi ada di situ terdiri dari komponen bilangan positif, negatif, dan bilangan 0. Nah, ini ya, bilangan negatif, 0, dan positif. Nah, kalau di dalam simbol itu dikatakan Z, dari kata Zahlen itu artinya adalah bilangan. Kemudian, nah ini sudah ada jelas, kalian harus tahu konsep yang benar ya, jangan mengatakan bilangan itu min 1, min 2. Ya, ketika menyampaikan ke siswa, ya ini negatif, bacanya negatif. Min itu adalah operasi. Jadi di situ negatif 1, negatif 2 kayak gitu. Kalau ini boleh kamu katakan positif 1. Kalau plus itu operasi penjumlahan atau ditambah ya. Nah, kapan sih kita menggunakan bilangan negatif untuk kehidupan sehari-hari? Ya, misalnya untuk mengetahui kedalaman laut, untuk mengatur suhu yang temperaturnya di bawah 0 derajat ya, kalau di termometer. Nah, untuk sifat-sifat bilangan bulat, ini kemarin juga sudah disampaikan. Jadi ada komutatif, asosiatif, integritasnya ada, inversnya ada, distribusi, kemudian dia tidak punya pembagi nol ya. Nah, ini kayaknya sudah. Jadi ketertutupan tuh kalau bilangan yang di A itu bulat ya, di A bulat, di B bulat, maka hasilnya bulat. Di A bulat, di B bulat, maka hasilnya juga bilangan bulat, kayak gitu. Nah, operasi hitung itu ada 4 ya, jumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Dalam materi ini itu kita akan ada 3 tahap ya.
kalau mengenalkan operasi hitung. Yang pertama itu dengan menggunakan benda konkret, yang kedua semi konkret, yang ketiga abstrak. Maksudnya konkret itu benda nyata. Ya, misalnya dengan himpunan itu dengan benda manik-manik ya. Kemudian yang kedua bisa pakai balok peraga, balok garis bilangan. Jadi kayak yang terbuat dari kayu itu. Nah, itu. Jadi di dalam pembelajaran matematika di SD itu kalau bisa mengikuti langkah 3 ini, konkret dulu, semi konkret, abstrak. Ya, ini termasuk dalam teori belajarnya ahli matematika yang kognitif itu ya, yaitu teorinya Brunner. Nah, nanti kalian akan memperoleh materi itu di semester 3. Atau silakan kalian kalau mau membaca dan mencari informasi terkait dengan teorinya Brunner atau tahap-tahapnya. Nah, dimaksud dengan konkret berarti ketika kita menjelaskan operasi hitung. Operasi hitungnya itu misalnya 5 ditambah negatif 2. Itu kita gunakan manik-manik. Sebelum kita langsung, kalau positif tambah negatif itu hasilnya positif apa negatif. Nah, kan biasanya kita seperti itu. Langsung ke abstraknya. Harusnya dari tahap ini dulu, yang konkret dulu ya, dengan alat peraga. Nah, kemudian alat peraga itu contoh kalau yang di sini pakai manik-manik atau balok peraga. Nah, kemudian kalau yang semi konkret ya itu atau semi abstrak sama, itu menggunakan garis bilangan. Garis bilangan mungkin kalian sudah pernah mengetahui, cuma kadang konsep yang disampaikan atau digunakan itu konsep yang salah, ya. Jadi tidak konsisten. Nah, itu perlu diperhatikan. Kemudian untuk abstraknya ya udah berarti kita tidak perlu menggunakan alat peraga atau media apapun, langsung pada kesimpulan yang bernilai abstrak ya. Nah, sekarang perlu diperhatikan. Kalau kita menggunakan yang namanya garis bilangan ya, itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, posisi awalnya itu 0. Gitu kan. Kemudian yang kedua, kalau bilangan pertamanya itu positif, maka anak panah itu ya diarahkan ke positif. Anak panah ya ujungnya. Kalau bilangan pertamanya itu adalah negatif, ya berarti diarahkan ke negatif. Yang ketiga, kalau maju itu penjumlahan, kalau mundur itu pengurangan. Ya. Nah, sedangkan yang abstrak itu digunakan untuk bilangan yang cukup besar. Ya, ini untuk kesimpulan-kesimpulan. Kalau misalnya gini, ada bilangan 100 ditambah negatif 50, kan kita nggak mungkin pakai manik-manik sebanyak 100 atau pakai semi konkret yang garis bilangan itu sepanjang 100, kan tidak. Jadi pada proses abstrak itu sudah biasanya digunakan untuk bilangan-bilangan yang cukup besar dan kalian sudah memahami konsepnya terlebih dahulu. Akhirnya dengan bilangan berapapun itu akan bisa memperoleh hasilnya. Nah, kemudian beberapa kesalahannya ya. Nah, ini akan disampaikan nanti ya setelah kita coba mempraktekkan yang terkait dengan operasi ada 3 dengan pendekatan konkret, kemudian semi konkret, dan yang terakhir adalah abstrak. Oke, ya. Pembelajaran terkait konsep operasi hitung dengan pendekatan konkret, kita bisa menggunakan manik-manik ya. Ya, jadi manik-manik kalau bisa ketika di kelas itu manik-maniknya wujud manik-manik betulan ya, atau mungkin sebuah benda ketika kamu kasih tanda negatif sama positif gitu. Jadi harus benda konkret dulu ketika mengenalkan ke anak ya, sebelum ke semi konkret ataupun abstrak. Nah, misalnya gini, ini ada sebuah operasi bilangan ya. Katakanlah contoh yang ada di sini, yang di bulat-bulat ini adalah sebuah manik-manik gitu ya. Nah, ini saya ambil contoh dulu. Yang lain, misalnya positif 2 ditambah 3 ya.
Kan kita sudah tahu kalau ini hasilnya 5. Tapi kalau di dalam manik-manik itu berarti ambillah yang dia positif. 2 kan berarti ini ya, 2. Kemudian ditambah ya, kemudian yang 3 ini kan 1, 2, 3. Berarti sama dengan ini kan berarti ditambahkan ke sini kan. 2, 3, 4, 5. Nah, gini kan. Nah, dan ini semua berarti jumlahnya adalah positif 5. Nah, semacam itu. Jadi ini positif tambah positif. Sekarang kalau positif tambah negatif, ya. Nah, ini contohnya 3 ditambah negatif 2. Kesepakatan, ya. Kesepakatan jika ada manik-manik yang positif ditambah manik-manik yang negatif, ya. Ini kok dijadikan 1. Yang positif sama negatif jadikan 1 itu akan sama dengan 0 atau apa ya, hilang gitu ya, netral, habis gitu. Nah, sekarang 3 berarti ini ada positif 3 ya, 1, 2, 3. Kemudian ditambah negatif, ini nggak perlu tanda tambah lagi, nggak apa-apa. Ditambah negatif 2 ini ya, 1, 2, ini kan, ini negatifnya, negatif 2, maka hasilnya, nah ini saya pakai yang lain. Ini bisa digabung kan ada 2 ya. Nah, ini bisa digabung dengan ini kan. Ingat kesepakatannya tadi. Nah, jadi ini sama ini hasilnya 0, ini sama ini hasilnya 0. Oke. Masih 1, berarti positif, ya betul ya, positif 1. Positif 1. Ya. Sekarang kalau bilangan negatif ditambah negatif atau in dulu. Ketika negatif tambah positif ya, misalnya negatif 5 ditambah positif 2. Negatif 5 ya, berarti negatif 1, 2, 3, 4, 5. Kita tambahkan dengan positif 2, 1, 2. Ingat yang manik-manik itu ketika dia ini ya, sama ini, mungkin, atau mungkin ini ya, ini kan 0 ya, akhirnya menjadi, sebentar, kita ganti dulu ya, tadi saya ulang, tadi adalah 5, negatif 5 ya, ditambah 2 sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, kemudian 2. Nah, maka ini sama ini ya, itu kan netral ya, 0 ya. Nah, maka kalau sudah jadi 0, maka sisanya ternyata adalah, ya ini, sisanya ini kan berarti sudah 0, sisanya adalah negatif 3, ya kan? Berarti di sini hasilnya adalah negatif 3. Ini masih 1, 2, 3. Sekarang kalau negatif tambah negatif ini ya, negatif 3, 1, 2, 3, tambah negatif 2, maka hasilnya adalah negatifnya dikumpulkan semua. Ya, berarti negatif 5. Ya, ini contoh menggunakan benda konkret. Yang namanya benda konkret, usahakan benda itu memang ada di depan, katakanlah di depan siswa itu ada. Nah, kalau nanti bentuknya gambar itu sudah termasuk semi abstrak ya. Jadi ini saya contohkan kalau bentuknya gambar-gambar kayak gini namanya semi abstrak atau semi konkret. Tapi kalau kalian nanti sudah secara nyata memperlihatkan siswa ini pakai misalnya kancing dikasih tanda positif negatif, nah itu termasuk benda konkret. Oke, untuk perkuliahan kali ini kita cukupkan sekian. Untuk pembelajaran selanjutnya silakan nanti kita akan belajar terkait bagaimana operasi hitung dengan menggunakan benda yang semi abstrak atau semi konkret ya, yakni terkait dengan garis bilangan.
Nah, cukup sekian untuk rekaman kali ini. Adapun tugasnya, kalian nanti menyelesaikan soal pilihan ganda di Google Form pada link yang sudah tersedia. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.